Salam Ibu Bapak sahabat Terang Hidup yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita beroleh kesempatan untuk belajar satu tema penting adalah studi kasus. Ya, suami saya Pak sombong sekali dan selalu merendahkan saya dan tidak suka dengan keluarga saya. Bagaimana sikap saya? Saya sangat menderita sekali. Saya membaca dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan 23 firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, pada situasi ini kita lihat bahwa Paulus menasihati jemaat Tuhan di Efesus supaya para istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena apa? Dikatakan suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat dan dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini hal yang sangat penting yang menjadi prinsip dari ketundukan seorang istri kepada suami. Tetapi ini menjadi sulit karena suaminya bermasalah. Suaminya itu sangat kasar dan sombong. Bahkan pernah mengatakan begini, kamu tidak bisa hidup tanpa saya. Ya, kamu gak bisa apa-apa tanpa saya. Jadi kamu jangan sombong. Padahal yang sombong adalah suaminya. Dan istri mengatakan bahwa saya harus kerja Pak. Walaupun tidak seberapa hasilnya. Tapi demi saya dan anak-anak saya kerja. Dan lebih celaka suami tidak pernah kasih uang. Tapi sombong. Kepada saudara-saudara istrinya dia selalu benci. Ya, kepada orang tua istrinya dia selalu merendahkan mereka. Padahal bagaimanapun juga itu orang tua juga. Karena adalah orang tua dari istrinya. Tapi sikapnya begitu arogan dan bahkan kadang-kadang kalau dikasih tahu, waduh, lebih makin sombong dan makin merendahkan. Sampai istrinya berkata, Pak, kok saya nggak ngerti dia bisa berubah seperti itu. Apakah karena dia berhasil dalam usaha jadi menjadi sombong? Saya mengatakan tidak juga, Bu. Karena ini tidak terkait dengan keberhasilannya. Ini tidak terkait dengan uang. Tidak juga terkait dengan sukses. Tapi ini terkait dengan soal karakternya yang buruk. Dan biasanya orang yang karakternya buruk itu belum bertobat. Jadi saya bilang berdoalah bila perlu berpuasa. Karena apa? Karena kita tidak bisa bicara dengan dia. Dalam situasi itu dia sangat tertutup dan keras. Hanya satu yang bisa bicara dengan dia. Yaitu Tuhan Yesus yang menyadarkan dia. Dan bagian ibu ialah ibu berdoa untuk dia supaya Roh Kudus mencamatinya sebegitu rupa. Kita nggak mengerti bagaimana caranya. Itu di luar kewenangan kita, di luar kemampuan kita. Tapi Roh Kudus bekerja untuk menjamah orang ini agar dia boleh sadar tentang kehidupannya seperti apa. Hal yang kedua ialah saya harus mengatakan bahwa tidak mudah dan sangat sulit dalam dua ayat ini sampai ayat 24, Efesus pasal 5, 22, 23 dan 24. Karena situasi suami sekali lagi ini sangat sulit. Kalau suaminya mengasihi Tuhan, maka ayat ini tidak begitu berat. Tidak begitu sulit untuk diaplikasi. Tetapi ketika suami menghadapi istri yang begitu direndahkan dan suami memperlakukan istri begitu nggak baik dan begitu buruk, bagaimana istri bisa tunduk? Dan itu persoalannya. Tapi yang kedua justru yang menjadi penting buat kita adalah dalam konteks ketundukan kita kepada Tuhan. Dan ayat ini bilang, maka marilah kita berdoa buat dia, tapi juga kita berpengharapan. Nah, biasanya kalau orang sudah putus asa dan mengatakan Pak Tuhan ini percuma dipertahankan. Ini tidak ada harapan untuk dilanjutkan. Maka situasi kita akan lebih buruk. Bukan masalah kita, tapi keyakinan kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama Yesus. Nah, jadi poin kedua adalah miliki harapan, miliki iman dalam Kristus bahwa yang berkuasa menjamah dia adalah Kristus, bukan kita. Yang berkuasa memulihkan dia adalah Kristus dan bukan kita. Jadi poinnya ialah miliki pengharapan dalam Kristus. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga mampukan kita. Saya bilang kepada ibu ini bahwa ini memang sulit. Ibu harus kerja dan harus menghidupi diri ibu dan anak-anak, sementara suami yang berhasil pakai uang dia untuk diri sendiri dan menghina tanpa kasih sesuatu. Godaan untuk bercerai sangat tinggi, godaan untuk membalas sangat tinggi, dan godaan untuk menyerah karena tidak yakin lagi bahwa akan pulih. Ibu ini berkata, saya udah 16 tahun menunggu ini Pak. Jadi bukan 1 bulan atau 1,5 tahun, tapi 16 tahun saya menunggu ini Pak. Dari anak-anak masih kecil sampai sekarang anak-anak beberapa sudah selesai pendidikannya. Suami saya tidak pernah sadar dan berubah. Makin hari makin gak baik. Dan suaminya bertanya, apakah karena ini masalah dia
punya banyak uang. Saya bilang tidak, sekali lagi bukan. Ini bukan terkait dengan dia banyak uang. Karena saya kenal banyak orang yang kaya raya, tapi sangat mencintai Tuhan. Saya kenal banyak orang yang sukses dalam bisnis, perusahaannya di mana-mana, tapi tetap memberi respect kepada istri. Jadi ini tidak terkait, saya bilang kepada ibu yang bersangkutan, dengan uang dan keberhasilan. Tapi ini hanya terkait dengan orang yang belum bertobat. Orang yang karakter buruk karena belum bertobat. Nah itulah masalahnya. Dan itulah yang sebilang mengapa kita doakan. Secara manusia berat. Karena kita berpikir bagaimana caranya. Maka jawab saya, bukanlah kita yang mengubah dia. Tapi Tuhan punya cara untuk mengubah dia. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Dan poin kedua adalah miliki pengharapan dan iman. Bahwa Kristus bisa untuk mengubahkan dia. Kapan? Itu rahasia Tuhan dan bukan karena kita. Tapi poin kita adalah miliki harapan. Dan karena kita punya harapan, kita mau berjuang lagi. Dan berjuang lagi 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Berjuang lagi. Sampai saatnya tiba Tuhan yang memulihkan dia. Miliki harapan bahwa Yesus berkuasa untuk bahkan suami kita atau pasangan kita. Yang ketiga adalah marilah kita belajar untuk sabar. Mengapa? Sabar itu bukan berarti kita pasrah diri. Ya terserahlah. Bukan. Sabar itu adalah satu bagian dari iman kita. Untuk mempercayai bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Nah. Ketika Lazarus sudah mati 4 hari dan Yesus datang, maka Marta maupun Maria berpikir seperti ini, bahwa Yesus terlambat. Yesus telah datang, dan karena keterlambatan Yesus, maka matilah Lazarus. Nah kira-kira itu gambarannya. Nah karena kita sudah menunggu begitu lama 16 tahun, maka kesulitan bagi kita ialah kita sulit mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja. Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika menghadapi pasangan kita yang begini rumit. Nah Allah bekerja dengan caranya. Maka kita harus mempercayai dia bahwa dia bekerja pada waktunya. Ada saatnya di mana dia menyatakan jalan keluar buat kita. Tapi bagian kita adalah kita sabar. Ya, kita bukan hanya doa dan puasa buat diri kita dan pasangan kita, tapi kita juga berpengharapan akan penyelesaian masalah dalam Yesus. Tapi kita juga bersabar. Mengapa? Karena salah satu ujian kita adalah kesabaran. Karena kita tidak sabar. Secara manusia jujur kita ingin kalau boleh setiap pergumulan kita selesai hari ini juga. Tapi kadang-kadang ada pergumulan yang begitu panjang. Melewati banyak sekali waktu dan perjalanan dan seringkali begitu panjang. Seperti orang Israel bergumul di padang gurun selama 40 tahun dan itu panjang sekali. Tapi justru karena waktunya begitu panjang, kita harus mulai belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengkonstruksikan, memplot bahwa Tuhan bekerja seperti ini, seperti itu. Tidak. Allah punya rancangannya sendiri dan kita terbatas untuk paham. Tapi kita justru tidak paham itu. Karena kita terbatas paham, kita belajar untuk meyakini bahwa Allah bekerja dengan baik. Nah ketika Lazarus sudah mati dan Yesus datang, Marta maupun Maria berpikir Yesus telat datang sehingga Lazarus mati. Justru Yesus tepat datang di mana Lazarus sudah dikubur 4 hari. Karena dia akan mengajarkan mereka tentang dialah adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Nah tetapi dengan Lazarus sudah mati, maka itu menjadi satu model atau pembuktian empiris bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari untuk hidup kembali. Jadi dia adalah kebangkitan hidup. Dia sang pemberi hidup. Ketika Lazarus sudah mati dan Yesus katakan Lazarus datang ke lemari, itulah saat yang tepat untuk mengajar kepada Marta dan Maria dan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus bahwa dialah sumber daripada kehidupan. Karena orang yang mati pun bisa dibangkitkan oleh Yesus. Percayalah untuk bersabar, karena kesabaran kita bangun atas dasar bahwa Yesus bekerja sesuai dengan waktu yang tepat pada waktunya. Hal yang keempat adalah berbicaralah baik-baik dengan pasangan kita. Kendati itu, sekalipun itu sulit. Saya baca satu ayat dari Efesus pasal 6 ayat 18, firman Tuhan. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, kita berdoa supaya kita juga bisa ketika membuka mulut. Nah, pengalaman saya dalam pelayanan ketika kita mengalami tekanan dalam situasi yang seperti ini,
sangat gampang kita mengumpat. Sangat gampang kita untuk memaki. Sangat gampang kita untuk negatif sekali. Sangat gampang kita bahkan untuk mengutuk dan mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka kita turut mempersulit situasi kita. Kita turut memperumit penyelesaian masalah kita. Jadi, kalau kita ingin ini bisa selesai, belajarlah untuk bicara dengan baik. Walaupun itu sulit, bicaralah dengan baik. Mengapa? Di balik percakapan kita memperlihatkan bahwa kita punya harapan. Di balik percakapan kita ada roh yang memperlihatkan bahwa kita punya iman. Bahwa pasangan kita begitu, ya. Dia menjengkelkan, menyakitkan, melukai hati, iya. Tapi kita jangan sejajar seperti itu. Mari kita belajar supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita berdoa juga supaya ketika kita bicara, atau mungkin tanpa kata-kata, dengan body language, dengan gestur tubuh kita menyampaikan hal yang baik kepada pasangan kita. Justru kalau kita membalas, maka ini menjadi rumit dan seperti lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Jadi kita berdoa seperti ayat ini bilang, supaya ketika kita membuka mulut kita, ya, atau tanpa perkataan dari mulut kita, lewat gestur tubuh kita dan body language kita sedang menyampaikan hal yang baik kepada pasangan kita. Nah, 1 Petrus pasal 3 1-7, saya seringkali membacakan teks ini bahwa 1 Petrus mengatakan begini, tanpa perkataan, tanpa perdebatan, tanpa konflik, tanpa paksaan dan apalagi ancaman, seorang istri yang baik bisa memenangkan suaminya, yaitu dia hidup benar di mata Tuhan. Dia hidup soleh dan murni. Dia hidup dengan begitu takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang membela masalahnya. Tuhan yang membantu untuk menyerahkan suaminya. Sehingga suaminya tahu standing point-nya. Dia tahu siapa dirinya. Dan seharusnya bagaimana dia bersikap. Dan ini bisa terjadi karena doa dan iman daripada seorang istri. Jadi tidak usah berdebat. Tidak usah menaikkan tensi bicara. Tidak usah menarik urat leher. Tidak usah memaksa mengancam dan mungkin ya kekerasan fisik. Karena tanpa perkataan kata 1 Petrus 3 1-7, seorang istri yang kelakuannya mengasihi Tuhan, kelakuannya baik di mata Tuhan, kehidupannya benar di mata Tuhan, akan memenangkan suaminya dalam Kristus. Saya ingin meng-closing renungan singkat saya yang mengatakan begini. Sekalipun berat persoalan yang kita hadapi, sekalipun rumit dan kita sudah tidak berdaya, jangan menyerah kadar harapan dalam Yesus. Jangan putus asa, kita bisa berdoa dan puasa buat Dia. Kita sabar karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ketika kita bicara, bicaralah yang baik. Entah kata-kata, entah tidak lewat kata-kata. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menolong suami kita. Karena kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita baik dan Tuhan membela kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika kita berserah pada Tuhan, Alkitab katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak mustahil juga Tuhan menjamah. Sehingga suami kita bermasalah bisa sadar dan bertobat. Terus memberkati dan shalom. Amin.